Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Alrikat Fathan di acara Catatan Berita untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Catatan Berita pagi ini. Pemirsa, seorang anak berusia 14 tahun berinisial MH yang tewas akibat terlindas saat memberhentikan truk bersama teman-temannya disebut sedang membuat konten video. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis 25 Maret 2021 dini hari. Petugas parkir di sekitar lokasi, Anjas 21 tahun mengatakan, korban dan rekan-rekannya kerap berkumpul dan melakukan aksi pemberhentian truk setiap malam di lokasi. Dia menyebutkan, aksi nekat para anak-anak itu sengaja dilakukan dan direkam sebelum akhirnya diunggah oleh akun media sosial Instagram @pamulangstris279. Anjas menuturkan, warga setempat kerap membubarkan kumpulan anak itu karena selalu melakukan aksi yang berbahaya hampir setiap malam. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan, Ibtu Agus Sutisna mengatakan belum mengetahui mengenai motif sejumlah anak-anak memberhentikan truk tersebut. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, Konsul Jenderal RI New York telah berkomunikasi dengan kantor wali kota Philadelphia menyusul insiden kekerasan terhadap dua warga negara Indonesia di Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu 21 Maret 2021. Ia menambahkan, hingga kini aparat kepolisian juga tengah menyelidiki rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian yaitu di stasiun City Hall, Philadelphia. Retno mengatakan seluruh perwakilan RI di AS secara terus-menerus juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat untuk waspada dan hati-hati. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perwakilan RI juga terus melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat dan mahasiswa Indonesia di AS. Tak hanya itu, Retno juga menyebut Direktorat Kerjasama Intra-Kawasan dan Antara-Kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu juga telah melakukan pembicaraan dengan Acting Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Kemenlu AS Sung Kim. Sementara itu, kata Retno, Sung Kim juga menegaskan bahwa penegak hukum di AS baik federal maupun lokal akan terus berusaha menangani kasus tersebut dan kasus lain yang serupa. Diberitakan dua remaja warga negara Indonesia mengaku mendapat serangan oleh sekelompok remaja di stasiun City Hall, Philadelphia. Dikutip dari NBC, kepolisian telah menerima laporan adanya serangan terhadap dua warga negara Indonesia tersebut. Kepada NBC, dua remaja itu mengatakan bahwa saat menunggu kereta tiba-tiba mereka didatangi sekelompok remaja dan langsung mengucapkan kata-kata kasar, bahkan menampar wajah mereka. Salah satu remaja WNI meyakini bahwa serangan yang mereka dapat adalah serangan bermotif rasial. Berita terakhir yaitu datang dari juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat tak menggugah sertifikat bukti vaksinasi ke media sosial. Ia mengatakan pentingnya melindungi data pribadi yang ada dalam sertifikat bukti vaksinasi COVID-19. Wiku mengatakan dalam sertifikat bukti vaksinasi terdapat data pribadi berbentuk QR Code yang dapat dipindai. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat yang telah menerima sertifikat vaksinasi bijak dalam bertindak dan melindungi data pribadi. Adapun menurut Wiku, hingga 20 Maret 2021, masyarakat yang sudah menerima vaksinasi mencapai 5 juta jiwa. Ia berharap angka ini terus meningkat dengan cepat. Wiku memastikan bahwa vaksin virus corona yang diberikan ke masyarakat aman, berkhasiat, dan minim efek samping. Oleh karena itu, masyarakat diminta tak ragu mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, vaksinasi sudah menginjak tahap kedua yang menyasar pada petugas pelayan publik dan lansia. Ditargetkan, vaksinasi dapat menjangkau 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di catatan berita pagi ini. Saya Alrikat Fathan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.